Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial kontra Irak pada Minggu 12 Oktober 2025. Dalam catatan pertemuan, Garuda tertinggal jauh dari tim yang dijuluki Singa Mesopotamia itu. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola mancanegara. FIFA kembali mendapat desakan. Kali ini datang dari PBB yang meminta timnas Israel untuk dicoret dalam ajang Piala Dunia 2026 serta kompetisi lainnya. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Menteri Luar Negeri Belanda David van Wil sampaikan permintaan maaf setelah pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert gagal membawa skuad Garuda meraih kemenangan atas Arab Saudi. Van Wil menegaskan bahwa ia tetap bangga dengan kontribusi Kluivert dan optimis Indonesia tembus ke putaran final Piala Dunia 2026. Menteri Luar Negeri Belanda David van Wil menyampaikan permintaan maaf setelah legenda sepak bola negara kincir angin yang kini melatih timnas Indonesia Patrick Kluivert gagal membawa kemenangan saat menghadapi Arab Saudi pada Rabu 8 Oktober 2025. Pernyataan itu disampaikan Van Wil dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di Jakarta pada Kamis 9 Oktober 2025 sore. Sehari setelah kekalahan Indonesia dari Arab Saudi pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Jeddah. Van Wil mengaku bangga melihat salah satu legenda sepak bola Belanda berkontribusi dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Ucapan permintaan maafnya sempat disambut tawa para hadirin. Ia juga menegaskan Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia kalah secara dramatis dengan skor 2-3 dari Arab Saudi. Keputusan Kluivert menurunkan formasi 4-2-3-1 kembali menuai kritik. Formasi itu sebelumnya sudah ia uji coba pada laga FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon. Pelatih asal Belanda itu diketahui tengah berupaya mematenkan sistem permainan dengan 4 bek di lini belakang. Namun pemilihan pemain starter yang tak sesuai posisi ideal memunculkan banyak tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Then finally, on a lighter note, there is something else that binds our countries, and that is football. Yesterday, Indonesia played an important match with none other than Patrick Kluivert as your national coach. As a Dutchman, of course, I take special pride in seeing such a football legend contribute to Indonesia's sporting success. And even if the result of yesterday's match was slightly disappointing, and my apologies for the Dutch part in that, there's still a chance for Indonesia to qualify for the World Cup, and I wish the team best of luck. Ladies and gentlemen, in a world facing serious challenges, we need strong partnerships, grounded in trust, shared values, and common goals. Arab Saudi berhasil membalas kekalahan sebelumnya dari Indonesia dengan kemenangan tipis 3-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Hervé Renard menyatakan kemenangan ini penting untuk harga diri tim dan menjadi motivasi untuk laga terakhir kontra Irak.
Timnas Arab Saudi sukses membalas kekalahan sebelumnya dari Indonesia dengan menang tipis 3-2 di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, mengaku puas dengan performa anak asuhnya setelah berhasil menundukkan Timnas Indonesia dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Secara mengejutkan, tim Merah Putih tampil berani dengan pola menyerang meski beberapa kali skema permainan mereka tidak berjalan sesuai rencana. Terbukti, asuhan Patrick Kluivert berhasil mencetak gol lewat titik putih oleh Kevin Dix. Tak tinggal diam Arab Saudi yang tampil di depan pendukung sendiri akhirnya unggul tipis dan memanfaatkan momentum dengan baik. Sang pelatih, Hervé Renard, mengatakan kemenangan ini menjadi momen penting bagi timnya. Terutama karena masih ada rasa sakit dari kekalahan sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat skuad Grand Falcons takluk di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Menurut pelatih asal Prancis tersebut, motivasi besar untuk membalas kekalahan di Jakarta menjadi faktor utama kemenangan mereka. Ditambah, dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di stadion, para pemain tampil dengan determinasi tinggi sepanjang laga. Sang pelatih juga menilai bahwa timnas Indonesia menunjukkan perlawanan yang cukup merepotkan. Ia secara khusus memuji penampilan pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand yang pada pertemuan sebelumnya berhasil mencetak 2 gol dan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Arab Saudi. Meski puas dengan hasil positif melawan tim Garuda, Renard menegaskan bahwa perjalanan timnya belum selesai. Arab Saudi masih akan menghadapi laga krusial melawan Irak pada pertandingan berikutnya. Dengan kemenangan ini, Arab Saudi tidak hanya berhasil menjaga asa lolos otomatis ke Piala Dunia, tetapi juga menegaskan kembali dominasi mereka di kawasan Asia Barat. Sementara, bagi Jesus dan kolega, kekalahan tipis ini menjadi pelajaran berharga di bawah era baru kepelatihan Patrick Kluivert yang masih mencari formula terbaik bagi Garuda. Saat ini, pelatih Patrick Kluivert fokus penuh kepada anak asuhnya untuk menatap kemenangan di laga selanjutnya melawan Irak. Jika hasil tersebut tidak berjalan positif, maka bisa dikatakan mimpi skuad Garuda untuk ke Piala Dunia 2026 harus tertahan. Kick-off Irak versus Indonesia akan dimulai pada pukul 02.30 pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Duel ini bakal jadi duel pertama Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka tentu mengincar hasil manis untuk modal berjumpa Arab Saudi di laga terakhir. Sedangkan timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada pertandingan ini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI,
Erick Thohir menyatakan kekalahan ini bukan hasil yang diinginkan, namun dia menekankan Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Mark Klok menjadi sasaran kritik netizen setelah dinilai tampil buruk saat Indonesia kalah lawan Arab Saudi. Akun Instagram pemain Persib itu dibanjiri lebih dari 58.000 komentar netizen yang kecewa dengan performanya. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok menjadi sasaran kritik pedas dari publik tanah air usai dinilai tampil di bawah performa saat menghadapi Arab Saudi pada laga pembuka grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Stadion King Abdullah Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga yang berakhir dengan kekalahan 2-3 untuk Indonesia itu ternyata berbuntut panjang di media sosial. Akun Instagram Mark Klok dibanjiri lebih dari 58.000 komentar dari netizen Indonesia yang kecewa dengan penampilannya di lini tengah Garuda. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sebenarnya memberikan kepercayaan penuh kepada Klok untuk tampil sejak menit awal. Pemain berdarah Belanda itu diturunkan bersama Ricky Kambuaya dan Joey Pelupessy di sektor tengah. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Tom Haye yang dikenal memiliki chemistry kuat dengan Pelupessy justru tidak dimainkan sejak awal. Kombinasi Klok dan Pelupessy dinilai tidak berjalan mulus. Komunikasi di lini tengah kerap terputus dan distribusi bola Indonesia menjadi tidak efektif. Situasi semakin buruk ketika Mark Klok melakukan kesalahan yang berujung pada gol untuk Arab Saudi. Mark Klok sendiri mencoba tetap tenang menghadapi hujan kritik. Dalam unggahan di Instagram Story, ia menampilkan foto bersama skuad timnas Indonesia dengan pesan positif tentang kebersamaan dan semangat untuk bangkit. Kini Kapten Persib Bandung tersebut sudah melupakan momen kekalahan tersebut. Timnas Indonesia kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Irak pada laga kedua grup B yang akan digelar di Stadion King Abdullah pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang laga Indonesia kontra Irak, catatan pertemuan kedua tim menjadi sorotan. Secara head-to-head, Garuda tertinggal jauh dengan hanya 1 kemenangan dari 14 pertemuan. Dan terakhir kali Indonesia mengalahkan Irak terjadi pada tahun 1968. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Timnas Irak pada matchday kedua grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat dan menjadi
Ujian berat bagi skuad Garuda setelah menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana. Pertandingan melawan Irak menjadi final dini bagi langkah Indonesia di babak ini. Jika kembali kalah, peluang skuad asuhan Patrick Kluivert untuk melaju ke Piala Dunia 2026 praktis tertutup. Hasil imbang pun belum cukup aman, sementara kemenangan menjadi harga mati demi menjaga asa Garuda agar tetap bersaing di grup neraka ini. Namun secara head to head, Indonesia memang tak diunggulkan. Dalam 14 pertemuan sepanjang sejarah, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 9 kekalahan dari Irak. Bahkan kemenangan terakhir Indonesia atas Irak tercatat pada tahun 1968 di ajang kualifikasi Olimpiade sudah lebih dari setengah abad lalu. Dalam 3 pertemuan terakhir melawan Irak di ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Indonesia selalu kalah. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-5, 1-3 dan 0-2, hanya mampu mencetak 2 gol dalam 3 laga tersebut. Pertemuan terakhir terjadi pada Juni 2024 di mana Garuda sudah diperkuat oleh Tom Hai dan Justin Afner, sementara JHS hanya duduk di bangku cadangan. Pelatih Patrick Kluivert kini bertekad memperbaiki kekurangan timnya. Ia menegaskan kekalahan dari Arab Saudi harus menjadi pelajaran berharga agar tim Merah Putih tampil lebih disiplin dan tajam saat melawan Irak. Fokus besar ditekankan pada peningkatan efektivitas serangan serta fokus di lini tengah yang sempat goyah pada laga pertama. Kini, di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia tidak boleh kembali kehilangan poin. Kemenangan atas Irak akan menjadi modal krusial untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya dan mempertahankan mimpi besar masyarakat tanah air melihat Garuda terbang ke Piala Dunia 2026. Sebaliknya, jika kalah lagi, harapan itu bisa terkubur sebelum kompetisi benar-benar berakhir. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya memberi keterangan tentang kondisi Calvin Verdong yang absen melawan Arab Saudi. Pelatih asal Belanda itu berharap Verdong bisa memperkuat Garuda di laga berikutnya kontra Irak. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkap alasan dibalik keputusannya tidak menurunkan Calvin Verdong saat menghadapi Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert juga belum dapat memastikan apakah bek kiri tersebut akan tampil melawan Irak dalam laga berikutnya.
dalam pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Kamis 9 Oktober 2025 dini hari, waktu Indonesia bagian Barat. Verdonk tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan meski namanya tercantum dalam skuad resmi Timnas Indonesia. Menurut Kluivert, Verdonk tiba di pemusatan latihan dalam kondisi tidak sepenuhnya fit. Setelah dilakukan pemantauan intensif oleh tim medis, Kluivert akhirnya memutuskan untuk tidak memaksakan sang pemain tampil demi menghindari risiko cedera yang lebih parah. Terkait peluang tampil saat menghadapi Irak pada Minggu 12 Oktober 2025, Kluivert menyebut kondisi Verdonk masih akan terus dipantau. Dirinya menegaskan keputusan akhir baru akan diambil setelah melihat perkembangan kebugaran sang pemain dalam beberapa hari ke depan. Diketahui, Verdonk juga tidak tampil pada laga terakhir klubnya, Lille, di Liga Utama Prancis sebelum jeda internasional. Penampilan terakhirnya terjadi saat Lille berhadapan dengan AS Roma di ajang Liga Eropa pada tengah pekan sebelumnya. Diketahui Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan atas Arab Saudi di laga perdana Grup B. Sehingga laga melawan Irak akan menjadi penentu untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Alexandra Sanhaki, pelapor khusus PBB untuk hak budaya, menyerukan Federasi Sepak Bola Internasional untuk mengeluarkan Israel dari seluruh kompetisi dunia, termasuk Piala Dunia 2026. Seruan ini menyusul usai PBB menyatakan telah terjadi tindakan genosida di Gaza. Pelapor khusus PBB untuk hak budaya, Alexandra Sanhaki, menyerukan agar Federasi Sepak Bola Internasional mengeluarkan Israel dari kompetisi internasional, termasuk Piala Dunia 2026. Sebagai respon atas kesimpulan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan adanya tindakan genosida di Gaza. Seruan itu memicu perdebatan tentang peran organisasi olahraga dalam menanggapi pelanggaran HAM dan kemungkinan reaksi politik global. Dalam laporannya, Sanhaki menegaskan bahwa dunia olahraga tidak dapat bersikap biasa saja di tengah temuan independen PBB
yang menunjukkan pelanggaran serius terhadap warga Palestina. Ia meminta FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel sekarang juga, dengan mengingat contoh larangan cepat yang diberlakukan terhadap Rusia pada masa awal invasi Ukraina. Pelopor khusus itu menilai asosiasi olahraga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menanggapi pelanggaran hak asasi secara konsisten. Dan ia menekankan bahwa bukti yang kini tersedia berasal dari Komisi Penyelidikan PBB dan puluhan pelapor khusus independen. Desakan Shantaki menempatkan FIFA dan UEFA pada posisi sulit, karena kedua organisasi selama ini menghindari keputusan yang secara langsung mempolitiskan kompetisi. Dalam konteks ini, keputusan untuk mengecualikan sebuah tim nasional dari ajang besar seperti Piala Dunia akan menimbulkan konsekuensi hukum, politik, dan finansial yang luas. Selain itu, tindakan semacam itu berpotensi memicu reaksi diplomatik dari berbagai negara dan memperpanjang ketegangan di area internasional. Secara politik, saran yang disampaikan pelopor khusus PBB diperkirakan akan memicu reaksi beragam. Pemerintah Israel kemungkinan akan menolak keras seruan tersebut dan menilai langkah semacam itu sebagai politisasi olahraga. Di sisi lain, banyak negara Arab dan pemerintah Muslim diperkirakan menyambut upaya yang menekan Israel secara simbolis dan praktis. Sementara, beberapa negara barat serta organisasi regional mungkin mengambil sikap lebih hati-hati, menimbang implikasi hukum dan presiden untuk olahraga internasional. Di tingkat PBB, rekomendasi itu menambah tekanan diplomatik pada negara-negara anggota untuk menanggapi temuan Dewan Hak Asasi Manusia. Untuk FIFA dan UEFA sendiri, keputusan apapun memerlukan proses internal yang melibatkan aturan organisasi, dewan eksekutif, dan pertimbangan kepatuhan hukum. Sejarah penanganan kasus serupa menunjukkan bahwa federasi olahraga sering memilih langkah bertahap, mulai dari penyelidikan internal, sanksi administratif, sampai pelarangan kompetisi sambil mempertimbangkan nasihat hukum dan implikasi geopolitik. Oleh karenanya, setiap respon resmi dari badan-badan itu kemungkinan akan mencerminkan keseimbangan antara tekanan moral, tuntutan hukum, dan pertimbangan operasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.